Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kernel dari suatu homomorfisme. Kita mulai dari definisi kernel itu sendiri, yaitu misalkan alfa, pemetaan dari R ke R aksen merupakan homomorfisme ring, maka kernel dari alfa yang dinotasikan dengan ker alfa didefinisikan sebagai himpunan. Jadi kernel alfa itu adalah sebuah himpunan A elemen R sedemikian hingga alfa A akan sama dengan 0 aksen, di mana 0 aksen adalah identitas penjumlahan dari R aksen. Jadi dari definisi ini jelas bahwa kernel alfa subset dari R. Sebagai ilustrasi, misalnya diberikan sebuah pemetaan alfa dari R ke R aksen, kemudian ini misalkan contoh bahwa A dipetakan ke A aksen, misalnya kemudian B dipetakan ke 0 aksen, di mana 0 aksen itu adalah identitas penjumlahan dari R aksen. 0 otomatis akan dipetakan ke 0 aksen berdasarkan dari sifat dari homomorfisme. Misalkan juga D dipetakan ke 0 aksen dan seterusnya. Maka yang manakah yang kernel? Yaitu ini. Yaitu elemen-elemen yang nanti dipetakan ke identitas penjumlahan dari R aksen. Sebagai contoh, misalkan kita diminta untuk mencari kernel aksen dari suatu homomorfisme ring, misalkan dari R ke R aksen dengan aturan setiap X elemen R alfa X sama dengan 0. Dari aturan ini, saya kira sudah jelas bahwa setiap X elemen R, X dipetakan ke 0. Jika ini R, ini adalah R aksen, ini adalah domain, ini adalah 0 aksen, maka otomatis semuanya dipetakan ke 0 aksen. Maka apakah kernelnya? Dari hal ini kernel dari alfa itu pasti adalah entire R. Semua elemen dalam R. Kenapa? Karena semua elemen di R dipetakan ke 0. Saya kira ini sangat jelas sekali. Contoh yang kedua, kita juga diminta mencari kernel alfa dari R ke R aksen dengan aturan setiap X elemen R alfa X sama dengan X. Apakah kernel alfanya? Kalau A elemen R, maka otomatis alfa A sama dengan A. Ingat bahwa berdasarkan sifat dari homomorfisme, untuk 0 elemen R, maka otomatis alfa 0 sama dengan 0. Jelas bahwa kernel dari alfa itu akan sama dengan himpunan 0 saja. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga, kita diminta untuk mencari kernel alfa dari pemetaan Z ke Zn. Zn di sini menggunakan operasi penjumlahan modulo n dan perkalian modulo n. Dengan aturan, setiap X elemen R besar, alfa X sama dengan R kecil, di mana R merupakan sisa jika X dibagi oleh N. Dari sini jelas bahwa nanti pasti 0 akan dipetakan ke 0. Kemudian, elemen lainnya di Z yang akan dipetakan ke 0 di Zn pasti merupakan elemen-elemen kelipatan dari N. Karena elemen kelipatan dari N jika dibagi oleh N akan memiliki sisa 0. Sehingga jelas bahwa kernel alfa dari contoh di atas adalah NZ. Atau Anda boleh menuliskan dalam bentuk himpunan NK sedemikian hingga K elemen Z. Selanjutnya, tentukan kernel alfa dari pemetaan alfa dari Z30 ke Z5, di mana aturannya adalah alfa 1 sama dengan 1. Dari aturan ini jelas kalau alfa 1 sama dengan 1, alfa 2, alfa 1 ditambah alfa 1 sama dengan 2, dan seterusnya kita akan dapatkan alfa 5 itu akan sama dengan alfa 1 ditambah alfa 1 ditambah alfa 1 ditambah alfa 1, alfa 1 sama dengan sebanyak 5 kali 0. Otomatis kelipatan dari 5, alfa 10 itu pasti akan 0 dan seterusnya. Sehingga jelas kernel dari alfa sama dengan himpunan 0 itu sendiri. Karena 0 akan dipetakan ke 0, kemudian 5, 10, 15, 20, 25. Saya kira ketika kita menentukan kernel dari alfa adalah suatu hal yang mudah. Kita masuk ke sifat dari kernel alfa.
Jika alfa merupakan homomorfisme ring dari R ke R aksen, maka kernel alfa merupakan subring dari R. Sebagai buktinya, bagaimana cara menunjukkan bahwa kernel alfa merupakan subring dari R? Maka pertama, harus kita buktikan bahwa setiap A dan B elemen kernel alfa berlaku yang pertama A min B elemen kernel alfa, dan yang kedua AB elemen kernel alfa. Selanjutnya, ambil sembarang A dan B elemen kernel alfa. Karena A dan B elemen kernel alfa, otomatis A itu akan dipetakan ke identitas penjumlahan di R aksen. Demikian pula dengan B. Sehingga otomatis alfa A sama dengan 0 aksen, alfa B sama dengan 0 aksen, di mana 0 aksen merupakan identitas penjumlahan pada R aksen. Sehingga kita dapatkan alfa A min B akan sama dengan alfa A dikurangi alfa B. Simbol ini hanya menyatakan bahwa pengurangan di sini berbeda dengan pengurangan di sana. Kalau misalkan operasinya sama, maka pengurangan antara ini dan ini sama. Alfa A itu sendiri adalah 0 aksen. Alfa B itu sendiri adalah 0 aksen. 0 aksen dikurangi 0 aksen, hasilnya adalah 0 aksen. Demikian pula dengan perkalian dari A dan B. Alfa A dan B, karena alfa adalah homomorfisme, akan sama dengan alfa A kali alfa B. Alfa A itu adalah 0 aksen, alfa B 0 aksen, dikalikan hasilnya 0 aksen. Karena alfa A min B yang ini, hasil petanya adalah 0 aksen, dan alfa AB itu juga 0 aksen, berarti bahwa A min B elemen kernel alfa dan AB elemen kernel alfa. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kernel alfa merupakan subring pada R. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kernel alfa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat.